Oke, nah, jadi kalau kita ngomongin love language versus love value itu sama kayak kita ngomongin begini. Kita mau berkeluarga ini why-nya apa sih? Kenapa kita mau menikahi orang yang sekarang menjadi pasangan kita? Itu life value. Tapi uh, how dan what-nya itu saatnya love language. Jadi kita mau kemana dan kenapa kita mau ke sana itu life value. Itu kayak kompas yang kita mau tuju. Tapi bagaimana kita tetap bersama dengan orang yang sama, bisa kompak sebagai seorang tim, bisa nyambung sebagai apa namanya pasangan. Nah itu butuh love language yang sama. Love language atau apa namanya language itu hampir sama. Love language itu dibuat oleh salah seorang ahli dalam lima bentuk ya. Nah, dalam perjalanan saya melihat love language ini bukan cuman sekedar teknik, tapi sebenarnya kita tuh punya kecenderungan. Walaupun kecenderungannya nggak cuma satu ya, bisa dua atau tiga gitu. Tetapi kita punya kecenderungan seperti gini. Kita mau buka pintu, kan lebih enak buka pintu kalau kuncinya pas ya. Dan kalau kuncinya pas antara kunci dengan bukan pintu kan lebih mudah masuknya. Dibanding kita misalnya buka pintu dobrak gitu. Atau buka pintu tendang gitu. Atau buka pintu ditabrak gitu. Kan lebih capek ya. Nah, love language itu adalah cara kita buka pintu itu. Tapi rumahnya dan kenapa rumah itu dibangun tuh life value. Mau love language-nya kayak apapun, kalau rumahnya nggak dibangun dengan kokoh, ya eh, udah buka pintu tapi nggak nyaman di sana gitu. Tapi kalaupun rumahnya hebat, tapi pintunya nggak dibuka ya di luar aja sana gitu. Kan nggak enak di luar aja ya. Sehingga nggak jadi koneksi. Kan kita tuh mengharapkan rumah tangga atau pernikahan atau satu keluarga itu seperti membangun rumah ya. Dia tempat kita untuk bernaung, tempat kita untuk bertumbuh, tempat kita untuk belajar, tempat kita untuk sama-sama saling memperhatikan. Nah, love language dan life value itu sebenarnya bukan versus tapi and. Love language and life value. Harusnya begitu. Cuma sengaja kita bikin love language versus life value. Tapi sebenarnya dalam nyataannya tuh love language and life value. Gitu ya. Oke, berikutnya. eh ini siapa ya? Ini ya. Ah, tapi Mak, kan orang ngomong, saya nggak ada chemistry-nya lagi dengan si dia nih Pak. Saya mau uh, sparking saya hilang nih Pak, kayak gitu saya. Atau saya kok susah sih, atau saya suka dengan yang lain gitu. Ya, karena chemistry itu kan kunci. Dan kunci itu kan kita harus punya selarasan gitu. Dan kalau kita misalnya tidak punya teknik ngebuka kunci dengan baik, kan kuncinya patah. Nah, kalau kuncinya patah, apa akibatnya? Jadi nggak capek kita gitu. Soalnya kita misalnya mau saya ambil gampang nih. Kita mau berangkat dari Lebak Bulus ke Bundaran HI. Kan pilihan banyak. Bisa naik Gojek, bisa naik MRT, bisa naik mobil sendiri, bisa naik motor, bisa naik busway. Kan pilihannya banyak sekali. Nah, love language itu adalah cara cepat untuk mencapai itu. Oleh karena itu, kalau kita ngomong love language itu bukan sekedar, saya tahu nih dia begini. Enggak cuma itu. Tapi kita harus mau untuk mencoba, mau untuk melihat apa sih yang paling pas buat teman hidup kita. Apa sih yang paling pas buat teman hidup kita. Dan karena kita mau mencoba, bisa jadi kita salah nggak? Bisa jadi salah gitu. Dan pernikahannya kan bukan salah benar ya. Pernikahannya adalah bagaimana kita mau belajar untuk memahami orang yang berbeda dengan kita gitu. Yang berbeda dengan kita. Eh, apa yang maksud berbeda? Kita ini kan hidup ditumbuhkan dari orang tua yang berbeda. Bahkan kita hidup udah pasti bedanya lebih baik dibandingkan persamaannya. Tapi itu justru indahnya gitu. Indahnya kita menemukan apa sih yang buat kita sama, apa sih yang buat kita bisa jalan bareng-bareng. Nah, koneksi emosional lewat love language, keselarasan pondasi melalui life value dan aras lagi melihat visi misi bersama itu penting. Karena rumah tangga yang tidak bertumbuh itu akhirnya membosankan. Dan ketika membosankan, orang mencari apa namanya? Mencari
cara yang lain gitu. Cara yang lain untuk cinta itu tidak membosankan. Akhirnya apa? Akibat terbuka koneksi-koneksi lain yang kadang-kadang malah membawa ke kejelekan atau ke keburukan seperti eh, apa namanya? Hmm, selingkuh gitu. Awalnya cuman chat-chatan, ketawa-tawa, lama-lama kok nyaman ya. Akibatnya terjadi keselingkuhan. Ini beda ya kalau misalnya saya nggak bilang saya mau buka lebar soal poligami. Kalau poligami itu bukan begitu ya. Tapi kalau selingkuh yang akibatnya menyakiti itu menurut saya nggak setuju. Nih, dan saya melihat dalam kita berhubungan, kita ini kan tim dan tim ini kita harus connect gitu dengan apa namanya? Siapa yang kita ajak jalan. Nah, love language itu adalah mengkoneksikan lebih dalam siapa yang kita ajak jalan tuh jauh gitu. Karena kita ini kan kalau ngomongin keluarga, ini perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat eh, lama gitu. Kita dengan orang tua kita secara fisik itu rata-rata orang sampai kelas 6 SD yang lebih sering di rumah ya. Ini kalau kita lihat anak-anak kita sampai 6 SD lah pas di rumah. Tapi begitu SMP ada yang pesantren, ada yang mulai lebih sibuk di sekolahnya. SMA juga begitu. Kita di SMA mungkin hampir ya 12 jam mungkin main di sekolah, main di luar kan. Mungkin Mas Lutfi juga ngerasain ya, kita main di luar dan segala macamnya gitu. Kuliah apalagi? Yang kuliahnya satu kota aja, belum tentu pulangnya di jam yang sama gitu. Artinya, tapi kalau dengan pasangan, kita akan tidur bareng dia, akan ngobrol bareng dia, akan kemana-mana sama dia, bahkan saat kita punya anak, anak itu kan paling bersama kita ya 12 tahun aja, setelah itu sama pasangan lagi. Gitu. Kalau kita punya anak empat ya paling hebat 30 tahun lah kita bersama anak kita dari mulai yang paling besar sampai yang paling kecil. 30 tahun udah hebat sekali tuh. Sisanya pasangan lagi. Dan apa yang dilakukan oleh para pasangan? Ngobrol. Ngobrol hal yang nggak penting. Melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan dengan orang lain gitu. Contoh misalnya gini. Kan nggak sopan sekali saya ngomong, Mas Lutfi, upil saya kok cair ya? Kan nggak sopan sekali saya ngomong begitu Mas Lutfi. Tapi dengan pasangan kita bebas ngomong begitu kan. Dan nggak sopan sekali kalau kita misalnya colek-colek Mas Lutfi gitu, cuk, 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 gitu kan nggak sopan banget gitu. Saya colek-colek apa sih colek-colek Mas Lutfi gitu. Tapi dengan pasangan kita kan kita boleh colek apa aja gitu. Nah itu kan kita harus mengerti love language-nya. Kenapa? Karena supaya apa yang kita sampaikan atau kita berikan ke pasangan itu tuh nyambung dengan dia gitu. Kadang-kadang kita melihatnya, aku udah memberikan yang terbaik bagimu, tapi aku nggak merasa dipenuhi, cie. Itu kan begitu biasa itu ya. Kenapa merasa begitu? Ya karena nggak nyambung. Orang nggak mau saling mengerti. Orang berpikir bahwa kita sudah memberikan yang terbaik, tapi bukan itu kebutuhannya. Nah, love language itu adalah menyamakan antara apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, dengan apa yang diberikan. Nah, ini kan teorinya mudah ya. Dalam kenyataannya, karena kita sering kena, kita merasa sudah dekat dengan pasangan kita, kita merasa sudah kenal baik dengan pasangan kita lupa bahwa untuk kenalan lagi. Kita lupa untuk mencari tahu lagi apa sih yang dia butuhkan. Padahal seiring dengan waktu, itu terus harus menerus diperbarui. Harus terus menerus dicek ulang. Pasangan yang 2 tahun beda dengan pasangan yang 5 tahun. Pasangan 5 tahun beda dengan pasangan yang 7 tahun. Pasangan 7 tahun beda dengan pasangan yang 10 tahun. 14 tahun, 30 tahun. Yang tadinya apa namanya berdua doang beda dengan punya anak satu. Punya anak satu beda dengan punya anak dua. Punya anak tiga beda dengan punya anak empat. Anak SD beda, SMP beda, SMA beda. Bahkan udah punya mantu pun beda gitu. Artinya kita akan terus menerus memperbarui cinta kita gitu. Dan life value itu adalah kompas kemana kita mau pergi. Kan kita kan kalau secara gampangnya kalau sebagai orang yang beragama kan kita mau mati, udah pasti itu semua tuh. Nah sekarang kita mau mati yang kayak apa gitu. Dan kita mau nggak diingat pasangan hidup kita kayak apa gitu. Karena kan orang paling jujur selain dua malaikat samping kanan kiri kita ya pasangan hidup kita gitu. Dan anak-anak kita. Karena dia yang paling ngerti kita. Dia tahu kapan kita menangis, dia tahu kapan kita terpukul, dia tahu kapan kita bahagia, suka dan segala macamnya gitu. Nah, itu adalah value-nya. Nah, love language adalah membuat itu jadi sparkling gitu. Jadi ada bumbunya gitu. Kalau kalau ibarat film India tuh itulah goyang-goyangnya gitu. Nah, kita ya kalau cuman jalan doang kan nggak ada goyang-goyang nggak menarik hidup ini gitu. Justru yang bikin menarik adalah karena kita mencoba menemukan keselarasan itu. Baik, berikutnya. Dan eh, dari sini kita bisa lihat bahwa ini adalah tools. Ya, tools.
Tools yang kalau kita pakai dengan baik dan benar, kita akan selaras gitu. Dan semuanya itu adalah hal yang memang harus ada dalam rumah tangga kita. Jadi saya nggak mengatakan bahwa ini adalah versus, inilah and. Love language and life value and visi misi gitu. Karena rumah tangga yang nggak punya visi, ya hambar. Kenapa sekarang misalnya ada orang ganteng, punya harta bagus, punya ini tuh tiba-tiba kok perasaannya tidak enak sama dia ya? Ya karena visinya nggak ada. Missionnya apa sih hidup kita ini? Kita ini kalau sudah punya uang, misalnya ini mohon maaf ya, kita punya uang misalnya udah ada di atas 30 juta gitu. Itu udah hampir semua kebutuhan kita terpenuhi. Basic needs itu pasti ada lebih. Pasti ada lebih. Kenapa? Karena eh kalau kita bisa punya uang 30 juta atau 50 juta lah, saya naikin 50 juta sekarang kan lagi inflasi, harga emas naik gitu. Eh anggap saya anggap 50 juta lah. Itu kan sudah lebih dari cukup. Pasti lebih dari cukup. Kebutuhan dasar pasti sudah terpenuhi. Makan pasti bisa. Punya rumah insya Allah ada. Kemudian punya kendaraan pasti ada. Tapi kan sekarang setelah semua kebutuhan terpenuhi, kita mau ngapain? What next gitu. Dan kalau yang makan kan yang dimakan cuma itu aja. Gak mungkin kita makan misalnya beli 10 juta gado-gado gitu. Udah kebayang tuh apa jadi perut kita makan 10 juta gado-gado itu. Atau kita beli 10 juta bakso gitu. Atau kita misalnya makan restoran, makan restoran yang paling mahal sekalipun, nggak akan kita bisa makan semua gitu. Itu baru makanan. Rumah, kita beli 10 rumah, emang kita akan tiduri semuanya gitu? Gak mungkin. Kita akan tidur di satu tempat gitu. Kita punya mobil, 10 mobil tuh, 15 mobil. Kita akan naikin semua. Kita akan naikin plus satu gitu. Jadi itu visi misi dan value. Tapi bagaimana kita menikmati mobil itu ada language, bahasanya gitu. Bagaimana kita menikmati rumah yang ngontrak nyicil gitu, atau yang nyewa, atau yang sudah punya sendiri, atau punya mertua, atau punya siapa, menikmati itu ya bahasa. Karena itu alat untuk mengekspresikan kasih sayang, kayak gitu. Oke, berikutnya slide-nya. Nah, ada 5 love language ini. Ada word of affirmation yang benar. Sayangku, cintaku, manisku, nah itu word of affirmation. Ada quality time, memberikan perhatian, memberikan ruang hadir. Ada gift, hadiah-hadiah kecil. Ya, hadiah kecil ini bukan barang ya. Bisa gini, eh, cubitan, elusan, itu hadiah kecil. Terus ngasih apa namanya, sarapan pagi, itu hadiah kecil. Act of service termasuk ya, kita memberikan pelayanan bagi dia. Physical touch, nah, disentuh gitu. Pak, yang mana sih yang paling penting? Semuanya penting sesuai dengan kebutuhan pasangan Anda. Dan saya sih pakai semuanya gitu, tergantung momennya saya bang. Kalau emang momen yang perlu disemangatin dengan affirmation, ya kita pakai afirmasi. Kalau momennya quality time. Mungkin ada kita punya kecenderungan sesuatu ada, tetap ada. Tapi pada dasarnya semua orang itu senang ketika dihargai. Nah, cara menghargainya adalah ada yang diafirmasi, ada yang diberikan kualitas waktu, ada yang diberikan hadiah, ada yang diberikan service. Dan ini bukan pilihannya, tapi ini adalah mana sih yang lebih sering hadir pada pasangan kita. Jadi saya lebih suka mengatakan bukan or, bukan atau, tapi and gitu. Nah, berikutnya nanti kita diskusi ya sama Mas Lutfi nih, Mas Lutfi pengalamannya banyak pas ini. Konseling-konselingnya nih. Nah, terus kemudian berikutnya. Nah, life value itu keuji ketika kita ada di keputusan besar. Bisa contoh, keputusan besar itu kalau kita punya uang 100 juta mau ngapain? Itu life value pasti. Kita mau beli mobil, mobil apa? Itu life value. Kita mau beli rumah, rumah apa? Rumah di mana? Itu life value. Kita mau ngasih sekolah anak di mana? Itu life value. Nah, life value nih buat apa sih? Agar kita mudah menentukan prioritas. Kita berantem. Gimana cara nyelesainnya? Life value. Kalau kita value, misalnya value-nya, misalnya kita value-nya adalah ambil yang gampang, uang. Maka kita akan proseskan uang untuk segalanya. Kita life value misalnya berbagi, kita akan proseskan berbagi untuk segalanya. Jadi life value itu adalah menentukan prioritas apa dalam hidup Anda dan menentukan prioritas apa dalam pernikahan Anda. Milih sekolah, kita mau sekolah anak di mana? Itu life value. Gitu. Yang paling sering nih pasangan itu bertengkar di 2 hal, di masalah ekonomi dan kedua masalah eh, perhatian-perhatian kecil. Nah, sekarang kita ngomong masalah ekonomi ya, karena ini kan masalah paling gampang di keluarga. Kita mau memilih
uang kita di spending di mana, atau kita mau memilih kita mau bekerja apa. Itu kan life value. Kalau kita sekarang misalnya lagi berjuang dan kita harus LDR, ini life value kita sama nggak begini nih? Kalau life value nggak sama, pasti bertengkar. Jadi oke lah, karena itu ketika ngomong life value, kita harus jujur sama diri sendiri dan pasangan kita. Ini life value-nya apa nih? Kita mau apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Karena prioritas itu menentukan kemana waktu kita akan kita curahkan. Karena prioritas itu menentukan kemana waktu kita akan kita curahkan. Oke, berikutnya. Nah, tadi saya bilang, konflik itu di mana? Finansial, arah hidup, dan relasi eksternal. Batas sosialnya apa sih? Siapa yang kita beri ruang untuk masuk ke dalam rumah tangga kita? Siapa sih yang kita mau arah hidupnya kayak apa sih gitu? Dan ini semua kan terjadi karena kita punya pola hidup, punya pendidikan yang beda-beda. Pak, apakah pola hidup pendidikan yang beda-beda itu membuat kita jadi bertengkar? Enggak. Karena pola hidup dan pendidikan beda itu, kalau kita memahami apa yang prioritas buat kita berdua, kita akan mudah menentukan banyak hal. Nah, yang problem adalah kita nggak bicarakan dengan jujur. Contoh nih, misalnya, bagi saya misalnya keluarga yang didik dengan kebersamaan, makan makan itu penting. Mungkin makan makan berdua itu atau makan bersama anak itu penting banget dan kita harus melakukan waktu itu. Tapi buat saya misalnya orang lain ya, yang ya kita nggak pernah makan bareng. Buat saya adalah lu harus punya uang karena uang itu memberikan keamanan. Kan itu dua hal yang berbeda ya. Satu pengen makan bareng, satu mau nabung. Ini bisa jadi berantem nih kalau kita nggak ngomong gitu. Kan jujur kan di keluarga saya didik begini, di keluarga kamu begini. Oke, kalau gitu kita diskusi nih, kita mau kemana nih? Oke, kita nabung ya. Nanti setelah kita nabung segini kita makan ya, atau kita makannya segini dulu ya, karena kita mau nabung ini. Kan didiskusikan. Nah, kedewasaan pasangan adalah mau mendiskusikan dengan jujur, gitu. Mau mendiskusikan dengan jujur. Berat nggak Pak? Ya berat lah. Mana ada yang gampang? Saya nggak ngomong ini susah, nggak ngomong ini adalah gampang ya. Disclaimer dulu. Berat lah. Kalau nggak berat mah, nggak mungkin ada orang yang bisa bahagia tanpa dia disiplin dengan life value-nya apa. Gitu. Dan yang namanya life value itu bukan sesuatu yang harus dipertengkarkan, tetapi sesuatu yang harus dikomunikasikan. Sesuatu yang harus kita bicarakan dari hati ke hati dengan pasangan kita. Dan ini menentukan panjang. Kenapa sih bilang panjang? Karena udah kalau kita masih baru menikah itu kan sparklingnya baru. Ya masih istilahnya itu masih bumbu-bumbu romantisnya ketawa gitu. Tapi kalau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu luar biasa. Dan kalau kita nggak selesaikan bisa bertengkar. Dan bertengkarnya tanpa pernah ada penyelesaian. Contoh, ini mohon maaf ya, saya nggak pakai fisik, tapi ini yang saya lihat langsung di lapangan. Misalnya nih, buat satu orang gendut itu nggak bagus, tapi yang suka makan yang satu lagi. Nah, ini kan hal kecil banget gitu, tapi kalau nggak dikomunikasikan tuh susah banget gitu. Buat satu orang olahraga tuh luar biasa. Saya senang olahraga gitu. Satu lagi tidur tuh luar biasa gitu. Kan dua hal yang beda banget itu. Tapi itu harus dikomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan itu paling gampang dengan love language. Kenapa? Karena orang untuk bisa mengkomunikasikan sesuatu yang sifatnya tidak enak, tidak nyaman, atau sensitif, harus dimulai dengan sesuatu yang membuat dia merasa aman, merasa nyaman. Semakin kita bisa mengkomunikasikan sesuatu yang sensitif dengan pasangan kita, semakin kokoh keluarga kita. Contoh nih, misalnya eh, suaminya public figure, kan kalau kita kan Pak foto dong Pak, foto dong Pak, foto dong Pak. Oh nempel-nempel kan gitu. Istri pencemburuan. Oh berat itu. Begitu pulang, tadi colek siapa itu? Wah kita nggak colek kan, kita cuma biasa kan kadang-kadang kalau ada ini colek kan kadang. Enggak diapain gitu. Wah bisa berantem gitu. Itu hal kecil. Apalagi misalnya atau nih yang saya ambil hal sensitif ya, misalnya gaji istri lebih besar dari gaji suami. Nah, bagaimana tuh kita mengkomunikasikannya gitu? Bagaimana menjaga ego suami? Itu kan juga penting nih. Nah, itu hal-hal seperti itu bisa kita komunikasikan kalau ada rasa aman. Kalau ada rasa aman. Dan rasa aman itu salah satu dari cara paling gampang untuk masuk adalah dengan love language. Gitu. Karena yang bikin
pernikahan itu menjadi hambar, itu ketika egonya masing-masing tidak dipuaskan. Kok gitu Pak? Iya, karena semua orang punya harga diri kan. Saya punya harga diri, istri saya punya harga diri, semua orang punya harga diri. Kalau harga dirinya dipenuhi, tangki emosi dipenuhi, dia akan mudah untuk menghargai orang lain, gitu. Tapi kalau tangki emosinya kering, tangki emosinya tidak terisi dengan baik, pasti dia akan diskoneksi atau mencari koneksi yang baru, gitu. Nah, ini yang kita ingin sampaikan. Berikutnya, Mbak. Nah, ini saya pernah bilang, dia adalah and dan bukan or. Jadi, ini adalah satu paket yang sebenarnya sayap-sayap yang bisa buat kita terbang. Jadi bukan sesuatu yang kerjanya nggak selaras, tapi ini justru paket yang buat kita kerjanya semakin selaras gitu. Dan eh, karena ini tim ya, kalau ibarat saya itu komunikasi itu kan seni untuk menyesuaikan apa yang tidak sesuai, seni untuk mencocokkan apa yang belum cocok, seni untuk menemukan titik temu di antara perbedaan. Itu komunikasi gitu. Jadi jembatannya adalah love language itu. Berikutnya, ini saya agak percepat supaya kita banyak ngobrol ya. Nah, sesi berbagi mimpi. Saya suka ngomong nih belum ya, sesi berbagi doa itu penting. Jadi berbagi mimpi itu nggak cuma berbagi mimpi, saya punya apa, tapi berbagi doa. Dan saya eh, mohon maaf bukan ustadz yang hafal apa namanya banyak hadis dan sebagainya, enggak. Tapi saya melihat bahwa ketika kita berdoa bersama dengan penuh kejujuran kepada Tuhan kita, itu kok lebih kokoh ternyata. Misal contoh nih ya, ini sekedar beda nih. Misalnya kita ngomong ya Tuhanku atau ya Allah, saya nih dalam kondisi begini, saya dalam kondisi begini, kami pengennya begini, bagaimana supaya kita selaras ya. Itu jauh lebih kokoh. Itu sesi berbagi mimpi, berbagi rasa. Kedua, tujuan bersamanya apa? Kita pasti nggak bisa lakukan semuanya, tapi kita pasti punya kesamaan. Nggak mungkin kita bertemu kalau kita nggak punya kesamaan. Ini berapa orang nih? 176 orang datang di Rumah Cahaya, pasti karena punya kesamaan, walaupun kita beda-beda. Webinar ini aja, yang orang yang beda-beda bisa ketemu kesamaan. Apalagi orang yang bersama Anda, orang yang pernah memberikan sparkling dalam hidup Anda, orang yang pernah eh, membuat Anda merasa dipuja-puji dan dihargai. Pasti ada kesamaannya. Tinggal apakah kita memperbarui hal itu dan kemudian meneruskan prinsip tata kelola. Tata kelola itu sih, ya saya suka ngomong gini nih, kalau saya lagi begini kamu begini ya, kalau saya lagi begini kamu begini ya, itu adalah aturannya gitu. Rules tuh harus dibuat. Kenapa harus dibuat? Supaya kita tuh nggak salah paham. Kebanyakan pasangan mengira bahwa mereka saling paham, lalu lupa untuk menyadari bahwa kita kadang-kadang bisa berbeda paham. Bahkan karena dekat nih, ini karena dekat ya, pasangan itu karena dekat, seringkali hal kecil lah yang menjadi pertengkaran-pertengkaran kita. Cara ngomong, cara intonasi suara, hal kecil yang terlupakan. Karena kita merasa dekat gitu. Kalau sama orang jauh mungkin nggak kerasa ya. Tapi kalau dengan pasangan tuh kerasa. Aku nggak suka kamu ngomongnya begitu. Kamu jangan keras dong ngomongannya. Kok kamu begitu sih? Kok kamu lupa sih? Nah, yang kok kamu itu kalau nggak diobrolin dengan baik, itu pertengkaran tuh bisa panjang kali, berkali, tinggi kali, luas kali, volume kali. Gitu. Kenapa? Karena itu nggak diobrolin gitu. Saya ngeliat langsung ya bagaimana orang bertengkar hanya karena teleponnya kagak diangkat. Lihat langsung saya, wah, saya kaget kok bisa bertengkar hebat begini ya. Tapi ternyata ada historinya. Jadi histori-histori itu akan lebih gampang kalau kita ngomong. Misalnya gini, saya nggak suka nih, misalnya kamu sebagai perempuan, kamu misalnya mencet orang-orang perempuan yang kamu nggak kenal atau terlalu ini. Ngomong aja. Sehingga sehingga kita tahu sebagai lagi tahu-tahu batas. Oh ya ini jangan nih, istri saya nggak suka gitu. Atau suami, aku nggak suka nih kalau misalnya kamu pakai pakaian bagus di luar tapi nggak pakai pakaian bagus di dalam. Ngomong aja gitu. Kenapa? Karena di mana lagi kita bisa ngomong jujur dengan orang lain sejujur itu gitu. Di keluarga gitu. Di pasangan itu ya. Dan kita perlu ngomong kalau bahasanya hard love gitu. Mengomong sesuatu yang mungkin tidak bisa kita omongi kecuali dengan bahasa yang apa adanya. Nah, love language membantu itu. Berikutnya, eh ayo berikutnya. Ting ting ting. Kayaknya ini belum muncul.
pada harinya pernikahan yang kokoh itu bukan cuma menemukan orang tepat, tapi menemukan cara yang tepat untuk menjaga cinta. Sistem yang tepat untuk menjaga cinta. Berikutnya, saya langsung aja Mas Lutfi ini. Terima kasih. Naik sampan bersama Kekasih, cukup sekian dan terima kasih.